sangat populer, tapi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Ada yang menyamakan itu zakat, infak dan sedekah. Padahal ketiga-tiganya berbeda. Yang pertama ada zakat, infak, sedekah. 3 yang harus kita bedakan sehingga kita tidak salah dalam pengamalannya. Banyak orang merasa sudah berzakat padahal dia hanya berinfak atau sedekah. Sehingga dia merasa saya sudah selesai bayar zakat. Padahal nanti di hari kemudian tagihannya banyak karena tidak pernah membayar. Apa itu infak? Jadi payungnya paling di atas ini namanya infak. Infak itu akar katanya nafkah. Semua yang kita keluarkan, yang kita belanjakan itu namanya infak. Jadi apa saja Pak, kalau bapak-bapak beli rokok itu juga namanya infak kepada penjual rokok. Kalau ibu-ibu beli ikan, sayur itu juga namanya berinfak. Pokoknya semua yang kita nafkahkan. Termasuk kalau ada bapak-bapak nakal, saya kira tidak hadir zuhur ini. Ada bapak-bapak yang memberikan duit kepada pelacur, itu juga disebut berinfak. Jadi infak itu ada 2 jalannya. Infak di jalan Allah dan infak di jalan bukan Allah. Kalau infak di jalan Allah itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunat. Infak yang wajib itulah zakat, kafarat. Kemudian infak yang sunat itu sedekah. Kemudian infak di jalan selain Allah itu juga ada 2 jalurnya. Ada di jalan setan, ada di jalan bukan setan. Tapi bukan di jalan Allah. Kalau beli rokok, infak di jalan Allah atau bukan Pak? Bukan. Di jalan setan atau bukan? Bukan juga. Maka beli rokok itu namanya infak bukan-bukan. Jadi bukan di jalan Allah, bukan juga di jalan setan. Dan tega kita bilang, masa teman sendiri dibilang infak di jalan setan. Jadi janganlah, makanya cukup bilang infak bukan-bukan. Kemudian jadi infak itu apa saja. Makanya lebih lucu itu kalau jadi kota-kota ini jangan bilang kota infak ya, karena tidak selamanya infak itu di jalan Allah. Lebih lucu lagi kalau kotanya ini disebut kota amal ya, amal itu artinya perbuatan. Jadi bukan kota amal, masa kota perbuatan. Jadi kota sedekah. Bolehlah infak masih bisa masuk karena infak itu kalau orang mengeluarkan. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini apa yang kita lakukan, yang kita keluarkan baik fisik maupun non fisik yang diniatkan semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita menyumbang di masjid diniatkan karena Allah itu sedekah. Kalau adik-adik remaja masjid begitu mau qamat seluruh sendal di masjid dibalik menghadap keluar, itu juga sedekah namanya. Ada duri di jalanan kita singkirkan, sedekah. Mendoakan orang lain juga sedekah. Senyum sama orang itu sedekah. Jadi kebaikan yang diniatkan semata-mata karena Allah, baik fisik maupun non fisik itu namanya sedekah. Kalau zakat ini lain dan ini yang perlu jadi perhatian. Zakat itu harta tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu
yang dikeluarkan kepada orang tertentu. Jadi tidak sembarang kita beri ini zakat saya, nah tidak. Kalau infak boleh. Kalau infak itu siapa saja mau dikasih. Infak itu ada yang berpahala, ada yang tidak, meskipun dikasih masuk di masjid. Jadi ada orang menyumbang karpet di masjid infak, tapi ujung-ujungnya supaya dipilih dalam pemilu. Nah, itu infak namanya, tapi bukan sedekah. Jadi kalau ada caleg nyumbang di masjid, kasih tahu infak dari Pak Anu, jangan bilang sedekah, pasti ada maunya ini. Jadi infak saja, karena apakah di jalan Allah atau tidak urusan dia. Tapi kalau sedekah itu bahaya. Sedekah itu pasti untuk ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Zakat ini kalau zakat fitrah aman karena semua orang pasti membayar. Zakat mal, zakat harta, itu zakat tidak boleh sembarang yang diberi. Hanya 8 kelompok, dan itu Allah yang tentukan dalam Al-Quran, bukan amil. Bukan amil. Amil adalah orang yang ditugasi mengumpul, menyalurkan, mendistribusikan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi tidak boleh juga itu sembarang jadi amil. Saya mau jadi amil, tidak bisa. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah. Ya, melalui Basnas, melalui lembaga amil zakat, melalui wali kota ke Badak, Badak menunjuk. Jadi kalau Las Yaumil menunjuk amil di sini itu sah. Tapi kalau hanya pengurus sendiri yang bagus tunjuk-tunjuk itu tidak sah. Jadi dia boleh mengumpul tapi tidak berhak menerima hak sebagai amil. Kalau dia makan-makan hak amil padahal bukan amil, itu memakan harta dengan jalan yang batil. Jadi tidak boleh main-main urusan zakat. Ada hadis Nabi, semua amil masuk neraka kecuali yang amanah. Makanya yang harus dihafal mati, orang yang berhak menerima zakat. Dalam At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innama, sesungguhnya, hanya. Ya, kira-kira bahasa Bugisnya itu only. Ya, innama, sesungguhnya hanya, as-sadaqat. Ya, kadang-kadang zakat itu dibahasakan sedekah dalam Al-Quran. Lil, hanya untuk, al-fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil sudah 3, wal muallafati qulubuhum, muallab, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang berutang, wa fi sabilillah, untuk pejuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan musafir. Hanya 8 dan jangan ditambah. Wal mimbari, wal karpeti, wal manarati, apalagi wal ketua yayasani. Ini lebih bahaya lagi. Tidak boleh nambah-nambah. Kapan menambah ini menistakan Al-Quran, bisa didemo kayak Ahok tempo dulu. Jadi jangan kira cuma orang lain bisa menista Quran. Amil juga. Kalau dia sembarang dikasih itu tidak bisa. Dan tidak boleh uang zakat dipakai bangun masjid, Pak. Yang dipakai bangun masjid uang infak atau uang sedekah. Uang zakat itu untuk orang. Anaknya tidak makan, terpaksa berutang. Jadi untuk kebutuhan pokok namanya gharimin. Kalau dia kenapa berutang? Cicilan motornya yang kedua. Ini kalau yang begini bukan garing. Ya. Orang Bugis bilang garimi. Jadi bukan garimin. Jadi jangan juga asal ada biar berutang, tapi teman ini tolong dibantu kesian. Tidak bisa. Jangan main-main urusan gharim. Yang berutang untuk kebutuhan pokok. Wa fi sabilillah. Kalau dulu ulama itu mengatakan fisabilillah itu memang yang memanggul senjata, yang perang betulan.
Kalau sekarang tidak ada lagi perang fisik secara meluas kecuali daerah tertentu, maka berkembang fisabilillah itu termasuk yang mensyiarkan agama-agama Allah dan tidak dibayar. Jadi kalau di Bontang ini ada guru mengaji tidak dibayar, itu boleh dikasih dari uang zakat. Tukang bersih masjid, marbot masjid boleh. Tukang sapu jalanan itu fisabilillah, Pak, karena dialah yang berjuang sehingga kita enak di jalanan. Guru-guru honor, guru SD, guru SMP, penceramah yang ceramah di daerah-daerah terpencil, yang kalau dia pergi ceramah dia sendiri yang bawa beras, dia yang bawa bantuan. Tidak mungkin dia berharap amplop pulang. Itu perlu. Tapi kalau penceramah yang datang di badak itu tidak masuk fisabilillah, asnaf. Tetap fisabilillah di jalan Allah berjuang, tapi untuk penerima zakat tidak. Karena biasanya kalau pulang orang dikasih, ya. Tidak tahu nanti ini, ya. Tapi biasanya begitu, ya. Jadi fisabilillah itu pejuang-pejuang, pemandi jenazah, Pak, yang datang dijemput tapi pulang tak diantar. Itu pemandi jenazah, kalau mau dimandikan jenazah itu dijemput pakai mobil. Begitu selesai tidak ada yang ngurus, ya. Kasihan itu pemandi jenazah. Tukang gali kubur, itu boleh. Wabnis sabil, musafir yang kehabisan bekal. Nah, ini juga sekarang berkembang. Kalau dulu musafir kehabisan bekal dibantu, sekarang ditanya dulu ada kartu kreditnya atau tidak, bisa nelpon minta ditransfer atau tidak, karena mungkin fisiknya tidak ada tapi masih bisa ditransferkan oleh keluarganya. Nah, ini 8, Pak, jangan ditambah, boleh dikurangi kalau memang tidak ada asnaf. Jadi jangan coba-coba menambah. Karena itu hati-hati urusan zakat, karena zakat ini hukumnya wajib. Jumlahnya karena dia wajib makanya sedikit, Pak, sedikit. Kalau zakat fitrah hanya 4 liter, kalau zakat harta hanya 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena itulah angka yang paling rendah yang menurut akal tidak bisa dibilang mahal. Jadi kalau ada orang tidak bayar zakat itu tak lewat-lewat, Pak. Karena memang 2,5% itu paling murah. Kristen itu 10%. Kita ini 2,5%. Zakat ini rukun Islam. Haji rukun Islam. Haji mahal, zakat murah. Tapi antri 20 tahun orang pergi haji, belum pernah antri orang bayar zakat. Jadi memang banyak yang perlu didobrak ini, kesadaran bahwa zakat ini kewajiban, makanya jumlahnya kecil supaya tidak ada orang yang tidak bayar zakat. Kalau infak, sedekah itu sunat, makanya jumlahnya tidak boleh 2,5%. Dia itu harus di atasnya. Jadi infak itu di atasnya 2,5%. Karena dia sunat. Kalau orang Bugis bilang ceningati. Orang yang memberi senang hatinya dan yang diberi juga senang hatinya. Tidak mungkin orang senang hatinya kalau pakai mobil baru kasih uang 5.000, Pak. Pasti yang dikasih itu tidak terlalu gembira. Maka kalau infak jumlahnya harus semakin banyak, dan kalau zakat jumlahnya nilainya 2,5% supaya tidak ada yang melanggar, tidak ada yang tidak bayar zakat. Maka hitung baik-baik zakat hartanya. Kalau memenuhi 2 syarat, haul dan nisab. Haulnya kalau sampai 1 tahun, nisabnya kalau senilai 85 gram emas. Kalau dirupiahkan kira-kira 81.500.000. Jadi kalau tabungannya hari ini ada 100 juta, keluarkan zakatnya 2,5 juta. Berapa kali dikeluarkan setiap tahun selama jumlahnya lebih dari nisab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, minimal memancing kita untuk membuka referensi tentang zakat, sehingga tidak ada orang yang luput dari membayar kewajibannya berzakat kalau sudah memenuhi syarat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.